Selamat pagi, pagi yang cerah, matahari bersinar terik. Meskipun di saat ini pandemi lagi ganas-ganas, COVID ya lagi ganas-ganasnya, tapi salah satu cara yang bisa kita lakukan adalah menjaga daya imun kita dengan berolahraga. Nah, olahraga ini banyak macamnya, teman-teman ya. Bisa kamu kardio, bisa kamu bermain muscle, ya, bisa kamu juga berlatih combine seperti itu. Nah, bela diri adalah salah satu latihan olahraga yang cukup baik saya bilang karena dia mengcombine antara kardio dan apa namanya muscle juga ya. Oke, di pagi yang cerah ini mudah-mudahan kita semua sehat. Buat yang sakit kita doakan semoga diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini saya akan coba memberikan sedikit ya, tutorial simple kickboxing. Jadi simple latihan kickboxing aja gitu. Udah lama ya saya nggak ngonten tentang bela diri gitu ya. Tapi ya memang itu uh, kalau melulu bela diri nanti pada bosen. Nah, jadi kita kadang-kadang perjalanan, petualangan, bela diri tetap karena itu bagian dari diri saya. Oke, simply kickboxing exercise. Jadi artinya kita berlatih kickboxing dengan cara simpel. Oke, mulai dari pukulan ya, close aja supaya apa namanya supaya lebih jelas itu gerakannya. Ya, turun sedikit. Oke. Oke teman-teman, seperti yang sudah sering saya sampaikan di konten-konten sebelumnya bahwa teknik pukulan itu meliputi adalah gerakan bahu, pinggul, dan juga perputaran tangan gitu ya. Banyak sih jenis pukulan ya. Ada pukulan yang berapa senti gitu yang dikembangkan oleh Bruce Lee, juga ada pukulan-pukulan teknik Wing Chun segala macam. Tetapi di kickboxing kita menggunakan pukulan boxing sebagai basicnya, bukan berarti pukulan-pukulan lain kita tidak gunakan. Digunakan jika kickboxing sebagai bela dirinya, tapi dalam pertandingan kita menggunakan pukulan-pukulan boxing. Oke, agak sedikit beda mungkin dengan pukulan-pukulan boxing ya. Tapi sebenarnya semua pukulan boxing bisa dipakai, tapi di kickboxing lebih spesifik karena artinya pukulan tuh nanti akan lebih mudah dikombin dengan tendangan. Posisi kuda-kuda juga menentukan. Oke, pukulan perhatikan. Jab dan strike. Ini kalau saya ambil dari samping ya, berarti ya tinggi. Ketika saya mukul dengan tangan kiri, anggaplah saya kuda-kuda kiri di depan, berarti saya jabnya jab kiri. Kalau saya kuda-kuda kanan di depan, berarti jab saya jab kanan. Kanan saya sebagai jab. Ya. Jadi jab itu adalah bagian tubuh yang di depan, ini jab. Posisi fight saya tidak begini ya. Bisa aja, tapi saya tidak menggunakan ini. Karena kalau saya menggunakan fight menyamping ini, artinya seluruh badan saya ke samping, ini sangat terbatas pergerakan moving saya agak terbatas. Jadi saya lebih suka seperti ini. Nah, ini artinya apa? Saya bisa maju, saya ke samping, kanan, bergerak dengan leluasa, gitu ya, tidak terbatas. Tapi kalau kita menyamping, ini kalau untuk fight-nya ya, ini agak kita hanya bisa bergerak maju terbatas. Jadi kena, apalagi kalau kita bermain di style K1 atau low kick. Ini kanan kaki ya, kaki bisa ditendang. Kecuali mungkin kita bermain di style-style seperti full contact itu lebih aman juga sih. Terutama lagi kalau kita bermain di point fighting. Nah, point fighting kan memang harus panjang ini. Kalau kalau kamu menggunakan kuda-kuda begini, kamu akan kebanyakan kecuri poin. Karena pada saat kita bermain point fighting, kita harus sedikit menipiskan supaya kita serangan lawan itu lebih tipis sasarannya, kita bisa maju mundur dengan cepat gitu ya. Oke, jab. Kalau dilihat dari samping, posisi bahu saya masih tersembunyi ya. Ketika saya ajukan pukulan, tek, dia belum kelihatan. Nah, saya tambahkan dengan mendorong ke depan. Jadi, tek, saya maju. Maju pandangan saya ke depan. Ini tetap berada di perlindungan di dagu. Ya, dari sini, tang. Nah, pada saat maju, usahakan lintasannya lurus. Lurus, tidak begini. Nah, ini ya. Jadi tangannya jangan, tapi adalah lurus. Dari sini, lintasan lurus ke depan, kemudian putar. Kemudian putar juga bahu. Ketika bahu diputar, dia akan naik melindungi dagu sebelah kiri kita. Itu namanya shoulder cover, ya, shoulder cover. Jadi, bak, duck. Sedikit agak miring, kayak gini, tapi ini akan lebih bagus. Tang, tak, ya, lurus. Jab. Jadi dari bahu saya yang tersimpan, kemudian dia akan muncul. Nah, ya, kelihatan seperti separuh dada saya. Tapi kuda-kuda saya tetap posisinya. Nanti kita akan lihat bagian kaki. Tak, ya, lurus. Nah,
Pastikan posisi ini. Kita memukul dengan menggunakan knuckle ini ya. Tahap pesawat. Oke, kita menggunakan knuckle. Jadi posisi tangan itu dia harus lurus. Jangan sampai seperti ini. Karena ketika terkena ini akan berbahaya di sendi. Kemudian kalau terlalu turun, pak, ini juga akan bisa merusak sendi. Terlalu miring juga, ini nanti pukulannya kenanya ke sini. Tak, ini bisa bengkok, taruh ke sini bisa bengkok. Ya, jadi harus lurus. Perhatikan. Ya. Jadi dari sini putar. Cep, tek, lurus. Lurus, bahu naik. Jangan muter. Ada yang ya bisa juga, tapi akan lebih baik sehingga bahu akan melakukan perlindungan terhadap dagu kita. Sekarang kita strike, sama caranya. Jadi ketika saya memukul, bahu saya di lurus, masih terlihat punggungnya belum kelihatan ya. Jadi ketika saya dorong ke depan, punggung saya kelihatan, ya, punggung saya terlihat. Stuck, putar pukulannya setengah. Ingat, ini jangan mengangkat siku ya. Tek, ya, punggung saya kelihatan. Nah, nanti kita akan lihat bagian bawah bagaimana pergerakan. Sekarang tangan dulu supaya jelas. Oke, jadi pada saat bahu akan naik melindungi dagu. Ini shoulder cover juga. Jangan di bawah, ya, terbuka. Karena kita full contact ya, kita mukul kepala, bukan hanya mukul badan. Jadi kita harus, nah, bisa saja pada saat kita mukul, orang lain juga mukul. Jadi ini perlindungan. Kalau kita terbuka, kosong. Ya. Jadi itu untuk strike, oke, pergerakan badan. Nah, sekarang untuk hook. Ya. Hook posisinya dari depan. Nah, simple aja. Hook itu banyak juga macamnya, ada yang dilempar. Nah, kebanyakan kesalahan itu adalah pada saat hook dia ngelempar ke belakang, kemudian diayun. Jadi kayak, nah ini terlalu lebar, sehingga ini terlalu lebar akan membuat pukulan itu dapat dilihat dan dapat diantisipasi. Jadi blok gampang. Jadi misalkan pada saat kita hook tuh pukulan kita nggak terlihat. Tang, sedikit putar ke kiri. Jadi kalau kita mukul kiri, sedikit putar ke kiri sebagai ancang-ancang, kemudian lakukan putaran, ya, putar ke kanan, ya, dek, ya, ke kanan, bahu kita ke depan, angkat. Jadi dari sini angkat, ya, tak. Dengan simpelnya gini. Dari sini Anda tinggal, ya, dari sini up, ratakan siku dengan bahu. Jadi dia ngehook tuh mengait, pukulan tuh seperti mengait, kayak kita main celurit gitu. Jadi simpel. Tak, misalkan dari sini, tang, putar sedikit ke belakang, ayun, balik. Nah, pada saat balik ini naik, tak, disentak, tang, sentakannya lihat dagu saya, stuck, tak, ratakan. Ingat siku jangan di bawah, lurus. Ini bisa begini, bisa begini, tergantung terserah mau yang mana, yang penting yang kalau menggunakannya. Kalau saya lebih suka begini, jadi tak, kemudian sentak, tang. Jadi kayak dagu saya tuh dicomprak, pak, tak, tergantung. Itu kalau pendek. Kalau panjang kita tinggal panjangin lagi, jadi lebih jauh lagi jarak. Ini kalau short, pendek. Kalau panjang ya tinggal panjangin lagi. Ya, begitu juga kanan sama. Putar. Kalau ini kan sudah di kanan ya, ini kan arahnya sudah di belakang, jadi kita tinggal putar ke depan, tak, ya, sentak. Jangan membuka lebar, ya, sek, baru naik. Lihat, tapi kan sasaran saya dagu, saya buka tangannya bukan sini. Kalau buka tangannya udah kelewat, jadi saya harus ini angkat sasaran saya dagu. Tak, saya agak di samping dikit, kemudian masuk, tak, sentak, tas, ya. Tak, jadi pak, lihat, tapi kan sikunya dari rapat naik ke atas, tak, siku rapat, ya, bukan seperti ini, ya, dari rapat siku, tak, jadi kayak adu panco. Kalau bisa adu panco sama, tak, kiri, tak, oke. Jadi hook, jab, strike, hook. Nah, sekarang uppercut sama, uppercut ke belakang sedikit. Pada saat berbalik, turunkan tangan hanya setinggi pinggang, ya, tidak lebih bawah, tapi ya tidak lebih bawah dari pinggang, setinggi pinggang. Jadi tak, nah tetap jangan pada saat ini dibuka, ya, jangan pada saat ini dibuka. Jadi tang, fokus ke lawan, fokus ke pertahanan, begitu balik naik, tak, dari bawah ke atas, vertikal, tak, duk, tang, tak, kanan juga begitu, tak, lihat, begitu balik baru dia naik,
Jadi saya bukan buka. Bisa juga kalau kamu sudah mahir, kamu bisa lakukan seperti ini. Teng, teng. Tapi itu basicnya dari sini masuk tuh, sehingga pukulan kamu selama kamu bergerak kamu bisa ha 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 bertahan, tahu-tahu naik tuh naik ya. Jadi jab, strike, hook, hook, ha ha hook, hook. Jadi kan mainnya tuh jangan melebar-lebar. Ya, pertahanan. Itu untuk pukulan ya. Pukulan jab, strike, dan hook, uppercut. Sebenarnya semua pukulan dipelajari dari kickboxing. Ada elbow, ya elbow juga macam-macam. Ya, elbow semua, spinning elbow, terus back fist, spinning back fist. Ya. Apalagi right hand, pukulan-pukulan tebasan, ya. Hammer. Ya. Itu semua dipakai di kickboxing ya. Tetapi kalau untuk dipertandingkan ada beberapa style yang serangan terbatas. Contoh misalnya selain style fight, selain kewan gitu ya. Kalau kewan kan boleh menggunakan back fist, tang sama spinning back fist. Nah, kalau misalnya di point fighting bisa menggunakan hammer, reach hand boleh. Jadi kita boleh nyerang tak ya. Black hand atau right hand itu boleh kalau di point fighting. Jadi nah, demikian tadi ya latihan menggerakkan pukulan ya. Jadi ingat, kuncinya adalah ketika kamu memukul, yang bergerak itu bukan hanya kepalan, tetapi mulai dari bahu, pinggul tadi ya, lutut saya, tumit saya, pergerakan seperti apa, perhatikan dengan detail ya.
Nah, itu dulu nggak usah banyak-banyak, pukulan dulu ya. Nanti selanjutnya kalau kamu sudah bisa, saya akan bikin lagi tutorial bagaimana melakukan dasar-dasar tendangan. Ini semua pukulan dasar ya, pukulan dasar untuk kickboxing. Jadi kalau di kickboxing ini, terutama kalau kita bertanding ya, untuk pertandingan itu memang penilaiannya itu agak spesifik gitu. Jadi kamu nggak bisa asal mukul terus dapat poin, kena enggak gitu. Jadi pukulan di kickboxing ini benar-benar pukulan yang sempurna lurusnya. Misalnya kamu strike gitu, pukulan kamu tapi strike tengah gitu ya, strike. Nggak ada nilainya kecuali hook buat pendek. Tapi kalau strike itu kamu pukulannya masuknya lurus, nggak boleh tiba-tiba langsung kalau masuk strike itu nggak ada poinnya, kecuali dia KO mungkin bisa ya, karena itu bukan pelanggaran. Tapi kalau secara poin itu nggak ada. Jadi teknik pemukulan yang tadi pelajaran yang baik dengan sesama, perhatikan apa yang bergerak, jangan sampai miss, jangan sampai terlewat. Semoga sukses. Kita akan bertemu selanjutnya di teknik tendangan. Kickboxing keren. Puas.